Hai guys, balik lagi sama gue Maya Mai. Nah, kali ini di video kali ini gue bakal kasih tahu ke kalian 5 hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian open franchise kopi. Penasaran kan gue mau bahas apaan? Jangan lupa tonton sampai habis. By the way, yang penasaran gue pakai baju apaan? Ini gue dapet dari toj.id. Kalian bisa temuin itu di Instagram, Tokopedia, dan Shopee. Dan kalian bisa tulis apapun itu yang kalian pingin, dan bahannya bagus banget, dan hasil sablonannya tuh cucok meong dan premium banget, dan harganya cuma 72.000 saja. Jadi kalau kalian belinya lebih banyak, lebih murah. Cus, pantengin IG-nya ke Shopee atau ke Tokopedia-nya. Sebelumnya gue mau say sorry dulu karena gue udah kelamaan gak buat video karena beberapa minggu ini gue hektik banget lagi ngurusin bisnis gue, yaitu Strike Training Camp. Jadi ya stok video juga lagi habis, jadi gue udah gak sempet lagi buat video. Tapi sekarang gara-gara 2 minggu gue gak upload video itu, entah kenapa banyak dari kalian subscriber gue nanya soal franchise kopi. Entah kenapa mungkin bisnis ini jadi bagus lagi kali ya tahun ini atau seperti apa, gue nggak tahu. Tapi banyak banget yang minta saran gue apa yang harus mereka persiapkan sebelum mereka membuka franchise kopi. Nah, sekarang gue udah buat 5 hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian open franchise kopi. Nah, kalau kalian pengen tahu, jangan lupa subscribe videonya dan subscribe channel gue dan juga like videonya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Nah, 5 hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian open franchise kopi adalah yang pertama adalah riset sebanyak-banyaknya. Nah, ini tuh penting banget karena waktu awal gue buka franchise kopi ini tuh bener-bener gue lihat-lihat dulu beberapa banyak franchise kopi, dan waktu itu kan awal tahun 2018 karena itu nggak terlalu banyak franchise kopi yang buka. Jadi salah satu yang gue buka sekarang itu brand yang gue buka adalah salah satu brand awal-awal. Jadi masih banyak banget, sekarang kan kayak udah banyak banget. Kalau dulu tuh kayak cuman 3-5, dan 3-5 itu pun gue risetnya nggak semuanya karena gue cuman kayak terpapar sama informasi cuman 1 dan 2 doang. Sisanya gue nggak terpapar, dan menurut gue itu jangan kalian lakukan sekarang, karena kalau kalian lakukan itu sekarang tuh banyak banget kopi yang buat brand, abis itu franchise-nya dia jual lumayan tinggi harganya, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang kalian harapkan. Jadi menurut gua kalian harus bener-bener riset dulu berapa harganya, kompetitornya apa, apakah benar yang dia sampaikan di e-booknya itu atau di proposal itu benar sama kenyataannya, dan kalian tuh harus datengin salah satu counternya mereka, lalu kalian duduk di sana untuk lihat apakah benar penjualannya seberapa gitu. Karena waktu sebelum gua buka franchise kopi juga hal yang gue lakuin adalah gue duduk di brand gue ini, salah satu brand gue ini, gue duduk dan gue lihat perputaran Gojeknya seberapa banyak, perputaran dine in-nya berapa banyak. Nah, dari situ gue mulai menghitung perkiraan gue sendiri apakah budgetnya masuk dengan budget yang gue bakal dapatkan gitu. Tapi karena gue waktu itu ke sort of beruntung ya kan, jadi brand yang gue pilih ternyata one of the best brand. Tapi kan itu nggak berlaku sekarang karena sekarang too many dan harganya juga udah semakin lama semakin naik. Jadi menurut gue kalian harus riset sebanyak-banyaknya daripada nanti kalian uangnya udah keluar tapi hasil yang kalian dapatkan tidak sesuai ekspektasi. Hal kedua yang harus kalian siapkan sebelum kalian open franchise kopi adalah why. Why franchise kopi? Why kalian pengen buka bisnis ini? Why harus brand ini? Why? Why itu penting banget. Kenapa? Karena yang namanya bisnis tuh nggak ada yang lurus guys. Nggak ada yang namanya tuh tahun kemarin kayak bisnis kopi kayak tinggi banget terus tiba-tiba tiap bulan tinggi tuh enggak, karena ini tuh fluktuatifnya sangat jomplang sekali, bisa tinggi banget. Gue waktu awal-awal buka itu penghasilannya bisa anggap rata-ratanya di sekitar 100 juta per bulan, tiba-tiba bisa turun tuh sampai 90%. Itu dalam waktu 1 bulan, dan itu dalam waktu 1 tahun. Kayak ngerti kan kalian betapa spekulasinya bisnis ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu why-nya apa. Waktu gue buka bisnis gue, sekedar sharing ya, waktu gue pertama kali milih franchise kopi ini, gue bukan sama sekali mengharapkan gue punya pemasukan tuh tinggi, enggak. Gue sama sekali tidak berpikiran seperti itu. Gue cuma berpikiran bisnis yang utama gue adalah camp ini.
Bisnis utama gue adalah camp ini. Nah, gue kebetulan punya ruko 3 lantai. Dan menurut gue sebuah tempat olahraga tuh nggak mungkin di start di lantai 1. Dan kalau misalnya gue lantai satunya gue langsung nggak jadiin tempat olahraga, which is gue harus jadikan itu tempat tempat nongkrong. Nah, kalau gue jadi tempat nongkrong, that's why gue pilih minuman. Dan kebetulan yang gue pilih adalah minuman kopi, karena waktu itu lagi ngetren-ngetrennya minuman kopi. Entah kenapa somehow ini bisnis kopi jadi bener-bener melejit banget ya, thank God gue udah dapetin waktunya, timingnya. Tapi kalau untuk sekarang kalian buka, menurut gue kalian harus bener-bener tahu untuk apa kalian buka. Apakah ini adalah penghasilan utama kalian, ataukah jangan-jangan ini cuma buat kalian karena suka ngopi daripada kalian beli lalu kalian mendingan buat bisnisnya, atau sebagai kayak gue sebagai tempat tambahan aja karena kalian punya bisnis lain untuk memperamai bisnis kalian bisa punya bisnis kopi ini. Nah, itu juga harus penting. Kenapa? Karena supaya masuk dalam perhitungan kalian. Kalau misalnya ini satu-satunya tempat kalian untuk mendapatkan pendapatan, bayangin kalau misalnya tiba-tiba dia down kayak kemarin pas corona, down sedown-downnya, penghasilan lu cuma 10% dari biasanya, dan lu nggak punya persiapan apa-apa. Menurut gue sih itu down banget sih buat lu dan bisnis lu. Dan karena itu juga banyak juga franchise kopi di sana yang gagal pada saat pandemi kemarin. That's why you have to find your why. Nah, hal ketiga yang harus kalian persiapkan sebelum kalian open franchise kopi adalah modal. Nah, modal ini tuh bukan hanya besaran modal yang kalian pingin keluarkan untuk bisnis kopi ini, tapi modal dari mana. Kebanyakan dari kita itu modalnya nggak dari kita sendiri, nggak dari tabungan kita sendiri, karena ini uangnya lumayan besar. Itu biasanya nggak kebanyakan orang tidak punya modal segitu besar. Jadi dia mungkin PT-PT atau patungan, atau misalnya dia pakai investor money atau seperti apa, itu tiap orang beda-beda. Cuman menurut gua kalian juga harus dari awal sudah memperkirakan apakah modal ini sudah mengcover kalian punya usaha atau belum. Kenapa? Misalnya harga franchise-nya sekarang harganya itu udah 150 jutaan rata-rata, atau yang paling murah pun sekarang udah sekitar 100-an juta. Anggap let's say 100 juta. Itu belum sama sewa tempat, itu belum sama operasional. Dan kita nggak bakal tahu ya, kalau brand lu gede banget sih mungkin dari hari pertama penjualan udah bagus, tapi kalau misalnya brand lu masih ecek-ecek, belum tentu hari pertama penjualan udah melejit. Jadi lu harus ada lagi biaya operasional yang harus persiapkan sebelum lu open sebelum lu open kedai lu gitu. Jadi modal ini juga harus lu benar-benar pertimbangkan, apakah lu menggunakan semua uang yang ada dalam seluruh tabungan lu, ataukah lu pakai uang orang, lu patungan, perjanjiannya seperti apa, ataukah lu pakai investor money kayak misalnya dari orang tua atau dari om, dari tante. Yang itu semua harus lu perkirakan dengan jelas. Kenapa? Karena kalau misalnya lu yang ngerjain, orang cuma taruh uang dan pembagian yang gak jelas, ujung-ujungnya nanti crash di pertengahan bisnis kalian, dan itu jelek banget buat bisnis. Dan itu bisnis apapun, gak harus franchise kopi, begitu, iya kak. Nah, hal keempat yang harus kalian persiapkan sebelum kalian open franchise kopi adalah mental. Mental yang seperti apa sih? Mental baja, ya kan? Mental bajanya seperti apa? Iya, tadi yang seperti gue bilang sebelumnya, yang namanya franchise kopi, yang namanya jualan kopi itu tuh nggak ada tuh yang namanya penghasilan itu mulus rata-rata 10 juta atau misalnya rata-rata 30 juta, terus nggak ada yang namanya kayak begitu. Yang namanya fluktuatif ya fluktuatif. Bulan ini bisa penghasilan lu 10 juta, bulan depan bisa penghasilan lu 30 juta, bulan depannya lagi penghasilan lu bisa cuma 3 juta. Ya, itu the fact-nya yang gue open untuk kalian semua, supaya kalian tuh berhati-hati dan lebih waspada sebelum kalian memulai bisnis ini. Dan yang namanya bisnis kopi, bagusnya sih tidak ada yang namanya bahan-bahan yang terbuang ya, karena nggak ada tuh yang namanya kita aren basi atau misalnya susu basi, itu jarang banget, kecuali chiller kalian bermasalah. Nggak ada bahan-bahan yang kadaluarsa tuh, karena kita perputarannya sangat cepat sekali. Tapi karena perputarannya sangat cepat sekali, itu yang namanya keuangan, itu yang namanya arus kas, itu bener-bener harus kalian catat dengan rapi, dan itu harus bener-bener kalian perhitungkan dengan matang-matang. Itu kalau misalnya kalian sendiri it's okay ya, karena kalian bertanggung jawab atas diri kalian sendiri. Coba bayangin kalau misalnya modalnya ternyata dari om tante atau teman-teman kalian, itu ribet banget. Apalagi kalau misalnya
banyak tagihan yang datang. Tagihan itu bentuknya seperti apa? Ya banyak, bisa dari pribadi kalian atau bisa jadi kalian punya supply, kalian open PO, kalian nggak bisa bayar, itu juga hal yang sangat-sangat bermasalah dan buat chaos banget nanti di perjalanan kalian buka bisnis ini. Kok azan, kita berhenti dulu ya. Nah, hal kelima yang harus kalian perhatikan sebelum open franchise kopi adalah preparation of failure. Apakah itu? Ya, yang namanya kalian buka bisnis, itu kalian udah harus siap untuk gagal. Kalau persiapan untuk untung sih orang-orang pasti udah siap ya. Tapi kalau misalnya untuk gagal nih, sometimes orang terlalu berambisi, terlalu nggak mau kalah sampai akhirnya dia stres sendiri. Nah, menurut gue, kalau lo mau buka bisnis apapun itu, nggak cuma franchise kopi, lu harus punya mental untuk gagal, supaya saat lu gagal lu tahu, sebelum gagal lu tahu lu harus melakukan apa supaya tidak gagal, dan saat gagal lu tahu harus lu melakukan apa supaya diri lu tidak stres amat dibuatnya. Begitu Hayati, ya kan? Sekian info dari gue yang sudah membuka franchise kopi selama hampir 2 tahun ini. Semoga info ini bermanfaat, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan apapun itu soal bisnis kopi atau bisnis apapun itu, kalian tinggal komen di bawah dan gue akan berusaha untuk menjawab komen kalian satu persatu. Oke, jangan lupa subscribe videonya dan nonton video-video lain gue.